Setelah menonton episode 4 kemarin, para fans bertanya-tanya, siapakah Mr. Kruger? Apakah benar Mr. Kruger adalah Eren Yeager? Dan jika benar ini adalah Eren Yeager, kenapa dia bisa tiba-tiba berada di Marley? Jadi di konten kali ini saya akan membahas hal-hal yang menjadi pertanyaan-pertanyaan kalian. Akan tetapi, agar durasi video tidak terlalu singkat, konten kali ini akan saya gabung dengan pembahasan episode 4 kemarin. Baiklah, sebelum memasuki pembahasan, bantu channel ini agar tetap berkembang dengan memencet tombol like dan subscribe. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih dan pembahasan kita mulai. Poin pertama yang akan menjadi pembahasan saya adalah identitas asli Mr. Kruger. Mr. Kruger pertama kali diperlihatkan di episode 2 saat melihat 4 bocil yang sedang berjalan bersama Rainer Braun. Kemudian Mr. Kruger juga diperlihatkan saat Falco mendekati para tentara Eldian yang mengalami trauma mental. Di dalam barisan itu, Mr. Kruger diperlihatkan sebagai orang yang mengalami trauma mental dan luka fisik yang cukup parah, dan di bagian mata kirinya juga ditutupi oleh perban. Falco yang di saat itu melihat ban lengan Mr. Kruger yang terbalik berusaha untuk memperbaikinya, sehingga dapat disimpulkan bahwa Falco merupakan anak yang sangat baik. Kemudian di saat berada di rumah sakit, Mr. Kruger memanggil Falco yang terlihat murung. Falco di sini merasa pesimis karena dirinya tak yakin bisa menjadi pewaris armor Titan. Karena ada kandidat lain yang jauh lebih layak untuk menjadi pewaris armor Titan, yang tak lain itu adalah Gaby. Akan tetapi di sini Mr. Kruger menganggap Falco adalah anak yang baik, dan Mr. Kruger di sini juga menyemangati Falco dengan kata-kata yang membuat Falco terus terinspirasi untuk maju. Alhasil Falco yang terlihat murung sudah kembali bersemangat seperti sedia kala. Mr. Kruger juga meminta bantuan Falco untuk mengirimkan secarik surat untuk keluarganya. Alhasil, kini Mr. Kruger dan Falco menjadi teman mengobrol yang cukup akrab. Sehingga di malam saat pidato Willy Tybur akan dimulai, Mr. Kruger meminta agar Falco memanggil teman lamanya yang tak lain itu adalah Rainer. Dan di scene pertemuan inilah kita mengetahui kebenaran jika Mr. Kruger adalah nama samaran yang digunakan oleh Eren untuk menyusup ke dalam Marley. Jadi kesimpulannya Mr. Kruger adalah Eren. Akan tetapi jika itu Eren, bagaimana Eren bisa sampai ke Marley? Jawabannya cukup simpel. Di episode 2 kemarin, Komandan Magat mengatakan jika ke-32 kapal yang dikirimkan ke Pulau Paradis dalam 4 tahun terakhir menghilang tanpa ada kabar. Jadi diduga kapal ini diserang oleh attack Titan Eren. Jadi saya duga di sini Eren menggunakan kapal untuk menuju ke Marley. Apalagi selama 4 tahun terakhir Marley sedang berperang dengan aliansi Timur Tengah. Jadi sangat mudah bagi Eren untuk menyusup menjadi mata-mata di dalam militer Marley. Kemudian apa yang menjadi tujuan Eren di Marley? Tujuan Eren berada di Marley adalah untuk melancarkan serangan balasan. Mengapa bisa begitu? Kita mengetahui kota tempat tinggal Eren yaitu distrik Shingansina dijebol oleh kolosal Titan. Sehingga hal itu menyebabkan banyak korban jiwa, termasuk ibu Eren yang dimakan oleh Smile Titan. Sehingga Eren saat itu sangat membenci para Titan. Apalagi setelah mengetahui pelaku penjebol dinding itu adalah Bertolt, Annie, dan Rainer. Hal itu membuat kebencian Eren semakin menjadi-jadi. Alhasil setelah kemenangan 4 tahun yang lalu, Eren memutuskan untuk melakukan serangan balasan kepada Marley. Karena Marley adalah pihak yang mengirimkan keempat bocil ini untuk menyerang Pulau Paradis. Jadi dapat disimpulkan jika tujuan Eren sebenarnya adalah untuk membalaskan dendam. Kemudian kita akan membahas episode 4 kemarin yang pastinya sangat layak untuk kita bahas. Setelah mendengarkan penjelasan sebelumnya, kita sepakat jika orang ini adalah Eren yang sedang menyamar. Kemudian kita akan membahas untuk siapa surat yang dikirimkan oleh Eren. Di dalam episode 4 kemarin, Eren memiliki suatu permintaan, yaitu Eren ingin mengirimkan surat. Akan tetapi jika surat itu Eren kirim dari distrik penampungan, Eren khawatir jika isi dalam surat itu akan diperiksa, sehingga Eren yang sedang pura-pura sakit akan ketahuan. Jadi Eren meminta bantuan Falco untuk memasukkan surat itu ke dalam kotak pos di luar distrik penampungan. Surat itu ditunjukkan kepada keluarga Eren bahwa Eren saat ini baik-baik saja. Falco pun mengambil surat itu dan menaruhnya di pos di luar distrik pengasingan. Akan tetapi apakah benar surat ini ditunjukkan kepada keluarga Eren? Dan apa sih isi surat ini? Baiklah, yang kita ketahui sekarang Eren sedang melakukan penyamaran. Dan keluarga Eren yang masih hidup di Marley adalah kakek neneknya dan abang tirinya yaitu Zack. Jadi yang sebenarnya kepada siapakah surat ini akan dikirim?
Jawabannya adalah kepada pasukan pengintai yang berada di Marley. Mengapa harus pasukan pengintai? Karena sebelumnya kita telah mengetahui jika ada satu anggota Survey Corps yang ikut memata-matai bersama Eren, yaitu Jin. Jadi sangat masuk akal jika surat itu ditunjukkan kepada Jin. Dan apakah isi dari surat itu? Di sini Eren mengatakan jika isi surat itu berisi tentang kondisi Eren yang baik-baik saja. Akan tetapi yang sebenarnya isinya bukan itu. Menurut saya isi surat itu adalah informasi yang didapat oleh Eren selama memata-matai di Liberio. Jadi Eren mengirim informasi itu untuk mengatur serangan balasan. Akan tetapi di sini saya belum mengetahui ada berapa banyak pasukan pengintai yang bersiap untuk menyerang di Marley. Jadi kita tunggu saja jawabannya di episode-episode selanjutnya. Oh iya, di sini juga terungkap sebuah fakta, yaitu Falco telah lebih dari satu kali membantu Eren dalam mengirimkan surat. Jadi dapat disimpulkan bahwa Eren telah mengirimkan informasi yang cukup banyak sebelum serangan dilakukan. Kemudian kita akan membahas pertemuan canggung antara kakek dan cucu. Setelah Falco beranjak pergi dan meninggalkan Eren, kemudian Eren dihampiri oleh seorang dokter yang tak lain itu adalah kakeknya sendiri, yaitu Mr. Yeager. Kemudian ada yang bertanya, kenapa Eren biasa saja saat menemui kakeknya? Jawabannya simpel. Eren di sini sudah sangat membenci semua orang yang berada di seberang lautan, termasuk kakek neneknya sendiri. Eren sangat membenci mereka dikarenakan orang Eldian Marley menganggap jika Eldian Paradis sebagai keturunan iblis yang membuat orang-orang menderita. Atas alasan itulah Eren tidak memperdulikan kakeknya. Dan jika Eren mengungkapkan identitas aslinya, pasti penyamarannya akan terbongkar dan semua rencananya yang sudah disusun akan kacau balau. Terus kenapa kakek Eren tak mengetahui jika orang yang berada di sebelahnya adalah cucunya? Itu karena kakek Eren tidak mengetahui jika anaknya Grisha Yeager selamat saat dikirimkan ke Pulau Paradis. Dan kakek Eren juga tidak mengetahui jika ia memiliki cucu lain selain Zack. Jadi dapat disimpulkan jika kakek Eren tidak mengetahui jika Eren adalah cucunya. Kemudian kita akan membahas tentang pertemuan Reiner dan Eren. Di malam sebelum festival dimulai, kursi-kursi yang kosong mulai diisi oleh para pejabat dan para petinggi-petinggi Marley. Para kadet dan para pejuang juga turut hadir di malam itu. Akan tetapi Falco belum tiba karena harus menemui kenalannya. Namun secara tiba-tiba Falco datang dengan tergesa-gesa. Falco di sini mengajak Reiner untuk menemui kenalannya. Zack yang juga berada di sana mengizinkan mereka untuk pergi karena masih ada cukup waktu. Falco pun menuntun Reiner menuju ruangan bawah tanah di balik panggung. Dan betapa terkejutnya Reiner saat mengetahui orang yang ditemuinya adalah Eren. Yap, benar, orang ini adalah Eren Yeager. Di sana Eren hanya mengatakan, sudah 4 tahun ya Reiner. Sementara Reiner hanya bisa terkejut saat mengetahui itu Eren. Dan di sini Falco belum sadar jika dirinya telah ditipu oleh Eren. Falco hanya dimanfaatkan selama ini oleh Eren, termasuk saat Eren menitipkan surat kepada Falco. Jadi sebenarnya rencana apa yang akan dilakukan oleh Eren nantinya? Untuk jawabannya bisa kita lihat di episode 5 nantinya. Oh iya, di sepanjang konten ini saya tidak menyinggung tentang keluarga Tabor. Karena sebelumnya saya telah membahas seputar keluarga Tabor. Untuk link sudah saya sediakan di deskripsi. Jadi itulah penjelasan tentang Eren yang berada di Marley, semoga kalian paham. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Saya akhiri pembahasan kali ini, sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih.